Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, dan harapan. Cerita dari kehidupan nyata yang mungkin dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah kita rasakan sendiri. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan dan hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debu semen itu selalu lebih dulu menyapa pagi Rahma daripada sinar matahari. Ia berdiri di lantai 3 proyek gedung bertingkat yang belum rampung, menatap rangka besi yang menjulang seperti tulang raksasa. Di tangannya, ember berisi adukan terasa berat, tapi bukan itu yang paling ia rasakan. Yang paling berat justru tatapan orang-orang di sekitarnya, seakan kehadirannya di tempat itu adalah sesuatu yang salah. "Awas jatuh, Rahma. Ini bukan kerjaan perempuan." Suara Pak Surya terdengar dari belakang, datar tapi menusuk. Rahma hanya menoleh sebentar, lalu kembali melangkah pelan di atas papan kayu sempit. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Kalau setiap ucapan ia simpan di hati, mungkin ia sudah berhenti sejak lama. Tapi hidup tidak memberinya pilihan semudah itu. Dalam hati, ia sering bertanya, kenapa ia masih bertahan? Jawabannya selalu sama, karena ia harus. Karena di rumah ibunya menunggu dan adiknya masih butuh biaya sekolah. Karena tidak ada yang akan menggantikan perannya kalau ia menyerah. "Bima, sini bantuin gue," panggil Bima dari sudut lain, tangannya penuh semen. Wajahnya terlihat kesulitan meratakan bata. Rahma menghampiri tanpa banyak bicara. Ia sudah hafal gerakan itu. Menyusun bata, meratakan adukan, memastikan setiap garis lurus dan kuat. Tangannya bergerak cepat, seolah sudah menyatu dengan pekerjaan itu. "Lo emang beda, Rah," kata Bima sambil menghela napas lega. "Gue kalau sendiri pasti berantakan." Rahma hanya tersenyum tipis. "Yang penting rapi, kalau enggak nanti dimarahin lagi." Bima tertawa kecil, tapi Rahma tahu, di balik tawa itu ada ketergantungan yang tak pernah ia akui secara langsung. Bima sering kesulitan, dan Rahma hampir selalu ada untuk membantu. Entah kenapa, ia tidak pernah tega menolak. Suara besi jatuh berdentang dari lantai atas, diikuti teriakan pekerja lain. Proyek itu selalu bising, penuh resiko dan tak pernah benar-benar aman. Tapi bagi Rahma, bahaya bukan hal yang paling menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah kehilangan pekerjaan ini. Ia berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya dengan ujung lengan baju yang sudah kotor. Pandangannya menyapu sekitar. Para pekerja laki-laki yang sibuk, beberapa meliriknya sekilas, sebagian lagi berbisik pelan. Ia tahu apa yang mereka pikirkan, meski tak selalu diucapkan. "Perempuan ngapain kerja di sini?" Pertanyaan itu seperti gema yang terus berulang di kepalanya, meski tak selalu terdengar langsung. Tapi Rahma tidak pernah menjawabnya dengan kata-kata. Ia menjawab dengan kerja. "Rahma," suara Pak Surya kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Jangan lama-lama, itu bata belum selesai semua." "Iya, Pak," jawab Rahma singkat. Nada suaranya tenang, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang selalu ia tahan. Bukan marah, bukan juga sedih sepenuhnya. Lebih seperti campuran lelah dan tekad yang sudah terlalu lama dipendam. Ia kembali mengangkat ember, melangkah hati-hati di antara rangka dan tumpukan material. Setiap langkahnya seperti mengulang janji yang sama dalam hati, bahwa ia tidak akan kalah hanya karena orang lain melakukannya. Di sela pekerjaan, Bima kembali mendekat. "Lo nggak capek, Rah?" Rahma berhenti sebentar, menatap susunan bata yang baru saja ia rapikan. "Capek, tapi kalau berhenti, kita makan apa?" Bima terdiam, tidak ada yang bisa ia bantah dari kalimat itu. Angin sore mulai berhembus dari celah-celah gedung yang belum selesai, membawa debu dan suara kota dari kejauhan. Rahma berdiri sejenak, memandang ke bawah dari ketinggian. Kendaraan terlihat kecil, orang-orang berjalan tanpa tahu bagaimana kerasnya hidup di atas sini.
Kadang ia merasa seperti hidup di dua dunia. Di bawah semuanya terlihat biasa saja. Di atas sini, setiap hari adalah perjuangan. "Rahma, cepat!" teriak Pak Surya lagi. Rahma menarik napas panjang, lalu kembali bekerja. Dalam diam ia berkata pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak butuh pengakuan siapapun untuk tahu seberapa kuat dirinya. Selama tangannya masih mampu mengangkat bata, selama kakinya masih bisa berdiri di atas ketinggian ini, ia akan terus melangkah. Meski dunia di sekitarnya terus meragukannya, meski ia harus berdiri sendirian di antara kerasnya proyek dan kerasnya hati manusia. Suara sepatu boot Pak Surya selalu terdengar lebih keras dari yang lain. Seolah setiap langkahnya ingin memastikan semua orang tahu siapa yang berkuasa di proyek gedung bertingkat itu. Dari lantai dasar sampai ke tingkat paling atas yang masih dipenuhi rangka besi, namanya seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Rahma bahkan bisa mengenali kehadirannya tanpa harus melihat. Cukup dari cara orang-orang tiba-tiba diam atau bekerja lebih cepat. Rahma sedang meratakan adukan di antara bata ketika suara itu muncul lagi di belakangnya. "Rahma?" panggil Pak Surya, pendek, tanpa nada ramah. "Itu kerjaan kamu atau main-main?" Rahma berhenti sejenak, menahan nafas sebelum menoleh. "Sudah hampir selesai, Pak." Pak Surya mendekat, menatap susunan bata itu dengan wajah yang sulit ditebak. Tapi Rahma tahu, jarang sekali tatapan itu berujung baik. "Hampir selesai?" ulangnya sinis. "Kalau kayak gini bisa roboh sebelum gedungnya jadi." Beberapa pekerja di dekat mereka mulai melirik, tapi tidak ada yang berani bicara. Rahma kembali menatap pekerjaannya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Saya pastikan kuat, Pak." Pak Surya tertawa kecil, tapi bukan tawa yang hangat, lebih seperti ejekan yang sengaja dipamerkan. "Kamu ini terlalu pede," katanya. "Ini bukan tempat belajar, ini proyek besar. Salah sedikit bisa bahaya." Rahma menggenggam cetoknya sedikit lebih erat. Ia tahu setiap kata itu bukan sekadar kritik. Ada sesuatu yang selalu diselipkan. Keraguan, bahkan merendahkan. "Kalau nggak yakin, mending mundur saja. Masih banyak yang lebih cocok kerja di sini." Rahma tidak langsung menjawab. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Tapi tetap saja, rasanya tidak pernah benar-benar kebal. Dalam kepalanya, kata-kata itu seperti mengetuk terus-menerus, mencoba mencari celah untuk menjatuhkannya. Di sisi lain, Bima berdiri tak jauh, memperhatikan tanpa berani mendekat. Rahma sempat meliriknya sekilas, berharap ada satu kalimat saja yang bisa meringankan suasana. Tapi yang ia dapat hanya diam. "Pak," akhirnya Rahma berkata pelan, "saya sudah cek ulang, ini aman." Pak Surya menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu, lalu menggeleng pelan. "Masalah kamu, Rahma, bukan cuma kerjaan, tapi kamu itu keras kepala." Rahma menelan kata-kata yang ingin keluar. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Dan satu lagi, Pak Surya menambahkan, suaranya sedikit diturunkan, tapi justru terasa lebih tajam. "Ini kerjaan berat, bukan buat orang yang salah tempat." Kalimat itu menggantung di udara, jelas arahnya meski tidak disebut langsung. Rahma merasakan panas di dadanya, tapi ia memilih diam. Ia kembali menatap bata di depannya, seolah seluruh dunia hanya tentang garis lurus yang harus ia jaga. Di sekelilingnya, suara proyek kembali berjalan. Palu, mesin, teriakan instruksi. Tapi bagi Rahma, semua itu seperti meredam satu suara yang terus terngiang, bahwa ia dianggap tidak cukup. Pak Surya melangkah pergi, tapi sebelum benar-benar menjauh, ia sempat berkata lagi tanpa menoleh. "Kalau sampai ada masalah, kamu yang tanggung jawab." Langkahnya menjauh, tapi beban kalimat itu tetap tertinggal. Rahma menghela nafas pelan, mencoba mengembalikan fokusnya. Tangannya kembali bergerak, merapikan adukan, menekan bata satu persatu dengan ketelitian yang bahkan mungkin tidak disadari orang lain. Ia tidak bekerja untuk membuktikan pada Pak Surya. Ia bekerja untuk bertahan. "Rah?"
Suara Bima akhirnya terdengar pelan dari samping. "Lo nggak apa-apa?" Rahma tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan satu susunan bata dulu, memastikan semuanya sejajar sebelum akhirnya berkata, "Biasa." Bima terlihat ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi urung. "Dia emang gitu," katanya akhirnya, setengah berbisik. Rahma hanya mengangguk. Ia sudah tahu. Di dalam dirinya, ada rasanya yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar sakit hati, tapi juga semacam kelelahan yang lebih dalam. Lelah harus terus membuktikan diri di tempat yang tidak benar-benar percaya. Ia menatap sekeliling lagi. Proyek itu tinggi, keras, dan penuh tekanan. Tapi yang membuatnya paling berat bukan hanya pekerjaan fisiknya, melainkan cara orang melihatnya. "Rahma?" Suara Pak Surya kembali terdengar dari kejauhan. "Jangan lama di situ." "Iya, Pak," jawab Rahma. Suara itu keluar seperti refleks, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang terus tumbuh. Bukan amarah, bukan juga putus asa. Lebih seperti tekad yang diam-diam menguat. Ia sadar, mungkin ia tidak akan pernah mendapat pengakuan dari orang seperti Pak Surya. Tapi ia juga tahu, ia tidak datang sejauh ini hanya untuk berhenti. Tangannya kembali bekerja, lebih cepat, lebih rapi. Setiap bata yang ia susun seperti jawaban tanpa kata atas semua keraguan yang diarahkan padanya. Dan meski suara merendahkan itu terus ada, Rahma memilih untuk tetap berdiri. Bukan karena ia tidak terluka, tapi karena ia tidak ingin kalah. Siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena matahari yang memantul di besi dan semen, tapi karena tekanan yang menggantung di udara proyek gedung bertingkat itu. Rahma bisa merasakannya sejak pagi. Ritme kerja lebih cepat, suara mandor lebih keras, dan kesalahan sekecil apapun bisa jadi masalah besar. Ia sedang mengangkat ember adukan ketika matanya menangkap Bima di sudut lantai 4, berdiri agak kaku di depan susunan bata yang belum selesai. Ada sesuatu yang tidak biasa. Rahma mendekat pelan, mencoba melihat lebih jelas. Dari kejauhan saja ia sudah bisa menangkap garis yang tidak sejajar. Bata-bata itu tampak sedikit miring, dan celah adukannya tidak rata. Bagi orang lain mungkin terlihat biasa, tapi bagi Rahma itu tanda bahaya. "Bim," panggilnya pelan. "Lo ukur pakai waterpass nggak?" Bima menoleh cepat, wajahnya terlihat tegang. "Udah, kayaknya sih udah." Rahma tidak langsung menjawab. Ia mengambil alat ukur yang tergeletak di dekat situ, lalu menempelkannya ke permukaan bata. Gelembung air di dalamnya bergeser jauh dari tengah. Rahma menarik napas pelan. "Ini miring, Bim." Bima langsung mendekat, matanya membesar. "Masa sih?" Rahma menggeser alat itu ke beberapa titik lain. Hasilnya sama, bahkan lebih buruk di bagian bawah. "Ini bukan cuma miring," kata Rahma pelan. Suaranya ditahan agar tidak terdengar orang lain. "Fondasinya nggak lurus dari awal." Bima terdiam. Tangannya yang tadi memegang cetok mulai gemetar sedikit. "Gue tadi buru-buru, Pak Surya nyuruh cepat." Rahma menatap susunan itu lagi. Ini bukan kesalahan kecil. Kalau dibiarkan, bagian dinding itu bisa retak bahkan runtuh saat beban bertambah. "Harus dibongkar," kata Rahma tegas. "Dibongkar?" Langsung menggeleng cepat. "Gila, Rah, itu udah setengah jadi. Kalau Pak Surya tahu, gue habis." Rahma tahu itu. Ia bisa membayangkan bagaimana reaksi mandor itu kalau melihat pekerjaan seperti ini. Bukan sekedar dimarahi, ini bisa jadi alasan untuk memecat. "Tapi kalau nggak dibenerin lebih bahaya," lanjut Rahma, suaranya tetap rendah. Bima mengusap wajahnya dengan tangan penuh semen, meninggalkan bekas kotor yang tidak ia sadari. "Gue nggak sengaja, Rah. Gue kira masih aman." Rahma diam sejenak. Di kepalanya ia menimbang dua hal yang sama-sama berat. Keselamatan bangunan dan nasib Bima. Ia tahu keputusan yang diambil sekarang akan berdampak besar. Di sekeliling mereka, suara proyek tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di sudut itu ada kesalahan yang bisa menjadi masalah besar. "Dengar," kata Rahma akhirnya, menatap langsung ke arah Bima. "Kalau ini ketahuan dalam kondisi begini, bukan cuma lo yang kena. Semua bisa kena dampaknya." Bima menelan ludah. "Terus, gimana?" Rahma menunduk sebentar, menatap bata-bata itu.
Ia tahu jawabannya, tapi mengatakannya berarti mengambil resiko. Kita benerin sekarang, katanya pelan. Maksud lo? Gue bantu bongkar dan pasang ulang. Pelan-pelan, jangan sampai kelihatan. Bima menatapnya tidak percaya. Rah, itu kerjaan banyak banget. Lo sendiri juga punya bagian. Rahma mengangkat bahu sedikit. Nanti gue kejar. Yang penting ini beres dulu. Bima terdiam. Matanya terlihat campuran antara lega dan bersalah. Kenapa lo selalu bantu gue sih? Rahma tidak langsung menjawab. Ia sudah mulai mengambil cetok, mengetuk perlahan bagian bata yang harus dilepas. Setiap gerakannya cepat tapi terukur, seperti ia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Cepet Bim, ambil adukan baru, katanya tanpa menoleh. Bima langsung bergerak meski masih terlihat gugup. Kalau ketahuan gimana? Jangan sampai ketahuan, jawab Rahma tegas. Waktu terasa berjalan lebih cepat. Keringat mulai membasahi wajah Rahma, bercampur debu yang menempel di kulitnya. Tangannya tidak berhenti bergerak, membongkar, membersihkan, lalu memasang ulang dengan lebih rapi. Sesekali ia mengecek dengan alat ukur, memastikan semuanya lurus. Tidak boleh ada kesalahan kedua. Di dalam hatinya, Rahma tahu, ini bukan sekedar membantu. Ini adalah mengambil tanggung jawab yang bukan miliknya. Tapi ia tidak bisa membiarkan kesalahan itu tetap ada. Rah, suara Bima terdengar pelan di sampingnya. Makasih. Rahma tidak menoleh. Belum selesai. Ada jeda senekak, lalu Bima berkata lagi dengan suara lebih kecil. Gue nggak bakal lupa ini. Rahma berhenti sesaat, lalu kembali bekerja. Ia tidak butuh janji, ia hanya ingin semuanya beres. Angin dari ketinggian berhembus membawa suara kota dari bawah. Tapi di lantai 4 itu, dunia Rahma hanya sebatas bata, semen, dan keputusan yang sudah ia ambil. Ia tahu kalau semua ini berhasil diperbaiki, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin memang begitu seharusnya. Tapi di sudut hatinya yang paling dalam, ada satu hal yang ia abaikan. Bahwa tidak semua hal bisa disembunyikan selamanya. Dan tidak semua kebaikan akan berakhir baik. Sore mulai turun pelan di antara rangka besi lantai 4. Tapi pekerjaan Rahma belum juga selesai. Cahaya matahari yang menyelinap dari celah-celah gedung setengah jadi itu terasa seperti pengingat bahwa waktunya hampir habis, sementara susunan bata di depannya masih belum sempurna. Ia tahu, sejak awal ia mengambil keputusan yang bukan sekedar soal membantu, ini soal menanggung sesuatu yang seharusnya bukan miliknya. Tangannya bergerak cepat, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Rah, cukup nggak? Suara Bima terdengar ragu di belakangnya. Rahma tidak langsung menjawab. Ia menekan satu bata terakhir, memastikan posisinya lurus sebelum akhirnya menarik alat ukur dan menempelkannya di permukaan. Gelembung air itu perlahan berhenti tepat di tengah. Belum, jawab Rahma singkat. Masih harus dicek lagi. Bima menghela napas panjang. Dari tadi lo nggak berhenti? Rahma menyeka keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. Kalau berhenti, ini nggak bakal selesai. Dalam hatinya, ia tahu betul apa yang sedang ia lakukan. Ia bukan hanya memperbaiki kesalahan, ia sedang menghapus jejak, memastikan bahwa ketika mata mandor melihat hasilnya nanti, tidak ada satupun yang mencurigakan. Setiap bata yang ia bongkar dan pasang ulang, seperti menarik garis baru di atas kesalahan lama. Tapi semakin ia memperbaiki, semakin besar resiko yang ia tanggung. Kalau sampai ketahuan, tidak ada alasan yang bisa menyelamatkannya. Rahma! Suara Pak Surya tiba-tiba terdengar dari bawah, menggema naik ke lantai atas. Rahma refleks menegang, tapi tangannya tetap bergerak. Iya Pak, balasnya, berusaha terdengar normal. Kerjaan kamu di situ belum selesai juga, teriaknya lagi. Sebentar lagi Pak. Rahma melirik ke arah tangga, memastikan sosok itu belum naik. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut ketahuan saja, tapi karena ia tahu kalau semuanya ini gagal, ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, ia juga akan membawa beban kesalahan yang bukan miliknya. Cepetan Rah, bisik Bima, suaranya mulai panik. Rahma menoleh sebentar, menatapnya dengan ekspresi tegas. Kalau panik malah kelihatan. Bima langsung diam. Rahma kembali fokus. Ia merapikan sisa adukan, menghaluskan permukaan, lalu mengecek ulang dari ujung ke ujung. Ia tidak mau ada celah sekecil apapun yang bisa mengundang kecurigaan. Dalam pikirannya, satu hal terus berulang. Ini harus sempurna. Bukan untuk dipuji, tapi untuk bertahan.
Angin sore semakin kencang, membawa debu halus yang menempel di wajahnya. Rahma bahkan tidak sempat peduli, yang ia pedulikan hanya satu, menyelesaikan semuanya sebelum hari benar-benar habis. "Rah, kalau nanti ditanya gimana?" Suara Bima kembali muncul, kali ini lebih pelan. Rahma berhenti sejenak, menatap susunan bata itu. Lurus, rapi, seolah tidak pernah ada kesalahan. "Bilang aja itu kerjaan gue," jawabnya akhirnya. Bima terdiam. Tapi itu bukan, "Udah, gak usah dipikirin." Kalimat itu keluar begitu saja. Tapi di dalam dirinya, Rahma tahu konsekuensinya. Ia sedang memilih untuk berdiri di depan, menutup sesuatu yang bisa menghancurkan orang lain, meski itu berarti ia sendiri yang akan kena. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini bukan pertama kalinya ia mengambil beban lebih. Tapi kali ini berbeda. Kali ini taruhannya lebih besar. Suara langkah kaki mulai terdengar dari tangga. Pak Surya naik. Tangannya berhenti sejenak, lalu kembali bergerak seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mengambil ember kosong, berpura-pura sedang merapikan sisa pekerjaan. Pak Surya muncul di ujung lantai, matanya langsung menyapu area itu. "Sudah selesai?" tanyanya tajam. Rahma berdiri tegak. "Sudah, Pak." Pak Surya mendekat memperhatikan susunan bata yang baru saja diperbaiki. Tangannya menyentuh permukaan, matanya menyipit seolah mencari sesuatu. Rahma menahan napas. Beberapa detik terasa seperti menit. Gumamnya. Rahma tidak berani bergerak. "Lumayan," katanya akhirnya, meski tanpa nada puas. "Jangan sampai ada yang bermasalah." "Iya, Pak." Pak Surya menatapnya sekilas, lalu beralih ke bagian lain. Langkahnya menjauh, tapi Rahma baru benar-benar bisa bernapas ketika suara sepatu itu mulai menghilang. Bima mendekat pelan. "Aman?" Rahma tidak langsung menjawab. Ia menatap hasil pekerjaannya lagi. "Aman," katanya pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu yang ia lakukan hari ini bukan sekedar memperbaiki kesalahan. Ia baru saja mengambil resiko yang mungkin suatu saat akan kembali kepadanya. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang tahu bahwa semua ini bermula dari niat untuk membantu. Rahma menatap langit senja yang mulai redup di balik rangka gedung. Untuk sesaat, ia merasa lelah, bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena beban yang ia pilih sendiri. Namun ia tidak menyesal, karena baginya ada hal yang lebih penting dari sekedar aman, yaitu tetap menjadi orang yang tidak meninggalkan orang lain, bahkan ketika harus berdiri sendirian menanggung akibatnya. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk jatuh dan menghantam siapa saja yang berada di bawahnya. Rahma sudah berdiri di lantai 4 sejak matahari belum sepenuhnya naik, menatap susunan bata yang kemarin ia perbaiki. Secara kasat mata semuanya tampak rapi, lurus, tidak ada celah. Tapi entah kenapa, perasaan tidak tenang itu tidak juga pergi. Ia menyentuh permukaan bata dengan ujung jarinya, memastikan adukan sudah mengeras sempurna. Dalam hati, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua sudah aman. Bahwa keputusan yang ia ambil kemarin tidak akan membawa masalah. "Rahma!" Suara itu datang tiba-tiba, lebih keras dari biasanya. Rahma langsung menoleh. Di ujung lantai, Pak Surya berdiri dengan wajah tegang, matanya tajam menyapu sekitar. "Ada masalah di sini," katanya tanpa basa-basi. Rahma merasakan sesuatu di dadanya turun perlahan, seperti firasat yang akhirnya menemukan bentuknya. "Apa, Pak?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Pak Surya melangkah mendekat, diikuti beberapa pekerja lain yang mulai berkumpul. Tangannya menunjuk ke arah bagian bawah susunan bata yang kemarin diperbaiki. "Ini," katanya singkat. Rahma ikut berjongkok, melihat ke arah yang ditunjuk. Ada retakan halus yang menjalar di sambungan bawah, tidak besar tapi cukup jelas untuk mata yang terbiasa. "Siapa yang ngerjain ini?" Suara Pak Surya meninggi. Tidak ada yang langsung menjawab. Rahma merasakan semua mata perlahan mengarah padanya. "Rahma," lanjut Pak Surya, "kemarin kamu di sini kan?" Rahma menelan pelan. Ia tahu momen ini akan datang, tapi tidak menyangka secepat ini. "Iya, Pak." "Jadi ini kerjaan kamu?" Kalimat itu tidak hanya pertanyaan, itu tuduhan. Rahma diam sejenak. Di kepalanya, ia melihat kembali semua yang terjadi kemarin. Bata yang miring, keputusan untuk memperbaiki, janji untuk menanggung semuanya. "Iya, Pak," jawabnya akhirnya. Suasana langsung berubah. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di antara para pekerja. Pak Surya menghela nafas kasar. "Kerja itu yang benar. Ini proyek besar, bukan tempat coba-coba."
Rahma menunduk sedikit, bukan karena takut, tapi karena ia tahu tidak ada ruang untuk penjelasan. "Saya sudah kerjakan sesuai prosedur, Pak," katanya pelan. Pak Surya langsung menatapnya tajam. "Kalau sesuai prosedur, kenapa bisa retak?" Rahma tidak langsung menjawab. Ia tahu, menjelaskan terlalu jauh justru bisa membuka hal yang seharusnya ia tutup. Di belakangnya, Rahma bisa merasakan kehadiran Bima. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Tapi yang lebih terasa adalah diamnya. Diam yang terlalu jelas. "Jawab," bentak Pak Surya. Rahma menarik nafas pelan. "Mungkin adukannya kurang padat, Pak. Saya akan perbaiki." Pak Surya tertawa pendek tapi penuh sindiran. "Perbaiki? Kamu pikir ini kesalahan kecil?" Ia berdiri, lalu menuju ke arah susunan itu lagi. "Kalau ini bagian penting dan gagal, bisa merembet ke atas. Kamu ngerti nggak risikonya?" Rahma mengangguk pelan. "Ngerti, Pak." "Kalau ngerti, kenapa masih ceroboh?" Kalimat itu menghantam lebih keras dari sebelumnya. Rahma menggenggam tangannya perlahan, mencoba menahan sesuatu yang ingin keluar. Di sekelilingnya beberapa pekerja mulai saling pandang. Ada yang terlihat iba, ada juga yang hanya diam, memilih tidak terlibat. Rahma sempat melirik ke samping. Bima ada di sana, berdiri, melihat, tapi tidak bicara. Untuk sesaat Rahma berharap hanya satu kalimat, satu pengakuan kecil. Tapi yang ia dapat hanya tatapan yang menghindar. Dadanya terasa sesak, tapi wajahnya tetap datar. "Pak," katanya pelan. "Saya yang tanggung jawab." Kalimat itu keluar tanpa ragu, meski di dalam dirinya ada sesuatu yang terasa runtuh. "Ya jelas kamu yang tanggung jawab. Dari tadi juga kamu yang di sini." Ia mendekat sedikit, suaranya diturunkan, tapi justru terasa lebih tajam. "Kalau nggak mampu, jangan sok ambil kerjaan yang berat." Rahma tidak menjawab. Dalam kepalanya, semua terasa sunyi, meski suara di sekelilingnya semakin ramai. Yang paling jelas justru satu hal, ia sekarang berdiri sendiri di tengah tuduhan yang seharusnya tidak sepenuhnya miliknya. "Bongkar ulang semua," perintah Pak Surya. "Dan kamu kerjakan sendiri, jangan sampai ada kesalahan lagi." "Iya, Pak," jawab Rahma. Pak Surya berbalik pergi, meninggalkan suasana yang masih tegang. Beberapa detik setelah itu, orang-orang mulai kembali ke pekerjaan masing-masing, seolah kejadian tadi hanyalah bagian dari rutinitas. Tapi bagi Rahma itu bukan sekedar teguran. Itu adalah titik di mana semua berubah. "Rah," suara Bima akhirnya terdengar pelan di sampingnya. Rahma tidak menoleh. "Gue..." Bima berhenti, seolah mencari kata yang tidak pernah benar-benar ia ucapkan. Rahma mengambil cetoknya, mulai mengetuk bata yang harus dibongkar. "Gak usah, Bim," katanya singkat. "Gue bisa jelasin." "Udah, Bim." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup untuk menghentikan kalimat itu. Setiap ketukan bata yang ia lepaskan terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena tenaga, tapi karena beban yang menyertainya. Ia tidak marah, tidak juga kecewa penuhnya. Lebih seperti menerima sesuatu yang sebenarnya sudah ia tahu akan terjadi. Bahwa tidak semua orang yang dibantu akan berdiri di sampingnya saat ia jatuh. Rahma terus bekerja tanpa berhenti. Membongkar ulang apa yang kemarin ia perbaiki. Debu kembali beterbangan, menempel di wajahnya, bercampur dengan keringat yang tidak ia hiraukan. Di dalam hatinya ia hanya berkata satu hal pada dirinya sendiri, bahwa kalau memang harus menanggung semua ini, ia akan jalani sampai selesai. Sendirian pun tidak apa-apa, karena sejak awal ia sudah terbiasa berdiri tanpa banyak yang benar-benar mengerti. Siang itu seperti menahan nafas panjang yang tak kunjung dilepaskan. Panasnya bukan hanya dari matahari yang memantul di rangka besi, tapi dari tatapan orang-orang yang berkumpul di lantai 4. Rahma berdiri di tengah mereka, dengan debu semen yang masih menempel di tangannya, sementara susunan bata yang setengah dibongkar di depannya menjadi saksi dari sesuatu yang lebih dari sekedar kesalahan kerja. Ia bisa merasakan arah semua mata, bahkan sebelum suara Pak Surya kembali terdengar. "Jadi ini hasil kerja kamu?" tanya mandor itu, suaranya lebih keras dari biasanya, sengaja dikeluarkan agar semua orang mendengar. Rahma tidak langsung menjawab. Ia menatap susunan bata itu sebentar, lalu mengangguk pelan. "Iya, Pak." Jawaban itu sederhana, tapi dampaknya langsung terasa. Bisik-bisik mulai muncul, seperti gelombang kecil yang pelan-pelan membesar. Pak Surya mendekat, matanya menyapu dari atas ke bawah, seolah menilai lebih dari sekedar pekerjaan. "Kamu tahu ini bisa bahaya," katanya tajam. Rahma menarik nafas pelan.
Saya akan perbaiki, Pak. Perbaiki, Pak Surya mengulang dengan nada mengejek. Kalau semuanya bisa diperbaiki semudah itu, saya nggak perlu marah dari tadi. Beberapa pekerja di belakang mulai berbisik lebih jelas. Rahma bisa mendengar potongan-potongan kalimat, cukup untuk tahu bahwa namanya sedang dibicarakan. Ia menahan diri untuk tidak menoleh. Pak, Rahma mencoba bicara lagi. Saya yang tanggung jawab. Pak Surya langsung mengangkat alis. Oh, sekarang kamu berani tanggung jawab, katanya. Dari tadi juga kamu yang bikin masalah. Kalimat itu menghantam, tapi bukan yang paling sakit. Yang paling sakit justru apa yang tidak terjadi. Rahma perlahan menoleh ke samping. Bima ada di sana, berdiri tidak jauh, wajahnya tegang, tapi tetap diam. Tidak ada langkah maju, tidak ada suara yang keluar. Hanya diam yang terlalu jelas untuk diabaikan. Rahma menatapnya sedikit lebih lama, seolah memberi kesempatan terakhir. Kesempatan untuk sekedar berkata, itu bukan Rahma. Tapi yang ia dapat hanya tatapan yang cepat menghindar. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya saat itu, bukan karena hinaan, bukan karena bentakan, tapi karena kenyataan bahwa orang yang ia lindungi memilih untuk tidak berdiri di sampingnya. Kenapa diam semua? Suara Pak Surya kembali memecah suasana. Gak ada yang mau ngomong. Sunyi. Rahma kembali menatap ke depan. Dadanya terasa penuh, tapi wajahnya tetap datar. Memang saya yang kerjakan, Pak, katanya lagi, kali ini lebih tegas. Kalimat itu seperti menutup semua kemungkinan lain. Pak Surya menggeleng pelan lalu tertawa pendek. Kamu ini ya, sudah bikin salah masih aja sok kuat. Ia melangkah lebih dekat, cukup dekat sampai Rahma bisa mencium bau rokok dari nafasnya. Dengar baik-baik, katanya rendah tapi tajam. Di sini gak ada tempat buat orang yang kerja setengah-setengah. Rahma tidak menjawab. Kalau kamu pikir ini cuma soal bata miring, kamu salah besar. Ini soal tanggung jawab. Dan kamu gagal. Setiap kata seperti dipilih untuk menjatuhkan, bukan sekedar menegur. Rahma merasakan tangannya sedikit gemetar, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin memberikan reaksi yang bisa memperpanjang semuanya. Di belakangnya, Bima masih diam. Rahma tidak menoleh lagi. Ia sudah tahu jawabannya. Mulai sekarang, kata Pak Surya dengan suara keras, semua yang kamu kerjakan harus diawasi. Saya nggak mau lihat kesalahan lagi. Kalau sampai terjadi, kamu tahu akibatnya. Iya, Pak, jawabnya. Suara itu keluar lebih pelan dari biasanya, tapi cukup jelas. Pak Surya menatapnya beberapa detik, lalu berbalik. Kerjakan ulang semuanya, perintahnya sebelum pergi. Kerumunan perlahan bubar. Suara proyek kembali terdengar, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi Rahma, semuanya sudah berubah. Ia berdiri diam sejenak, menatap susunan bata yang harus dibongkar lagi. Lalu perlahan, ia mengambil cetoknya. Rah, suara Bima akhirnya terdengar dari samping. Rahma tetap menatap ke depan. Bima berhenti. Suaranya terdengar ragu. Udah, potong Rahma pelan. Bima terdiam. Rahma mulai mengetuk bata pertama. Suaranya terdengar jelas di antara kebisingan lain. Gue nggak nyangka bakal kayak gini, lanjut Bima, hampir berbisik. Rahma menghentikan tangannya sebentar, lalu berkata tanpa menoleh. Gue udah nyangka. Kalimat itu menggantung di udara, lebih tajam dari bentakan manapun. Bima tidak menjawab lagi. Rahma melanjutkan pekerjaannya, membongkar satu persatu bata yang ia susun dengan susah payah kemarin. Debu kembali beterbangan, menempel di wajahnya yang tetap tanpa ekspresi. Di dalam hatinya, ada luka yang tidak terlihat. Bukan karena ia disalahkan, tapi karena ia ditinggalkan saat paling butuh dibela. Setiap ketukan yang ia lakukan sekarang terasa seperti menghapus sesuatu. Bukan hanya kesalahan di dinding, tapi juga kepercayaan yang pernah ia berikan. Angin dari luar masuk membawa suara kota, tapi bagi Rahma, semuanya terasa jauh. Yang tersisa hanya dirinya, pekerjaannya, dan kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Bahwa tidak semua orang yang pernah ia bantu akan berani berdiri untuknya. Dan pengkhianatan yang paling menyakitkan seringkali datang dari orang yang paling ia percaya. Sore itu langit terlihat lebih pucat dari biasanya, seolah ikut menahan sesuatu yang tak terucap. Rahma berdiri di tepi lantai 4, memandangi kota di bawah yang tampak begitu jauh dan asing. Di belakangnya, suara proyek masih berjalan seperti biasa. Palu, mesin,
Teriakan. Semuanya terdengar, tapi tidak benar-benar ia dengar. Ada kekosongan yang perlahan memenuhi dirinya, lebih sunyi dari kebisingan apapun. Ia masih memegang cetok di tangannya, meski pekerjaannya sudah dihentikan sejak beberapa menit lalu. "Rahma?" Suara Pak Surya datang lagi, kali ini tanpa teriakan. Justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Rahma menoleh pelan. "Iya, Pak." Pak Surya berdiri tidak jauh, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tidak marah seperti sebelumnya, tapi juga tidak ramah, lebih seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan. "Saya sudah pikirkan," katanya singkat. Rahma diam, menunggu. Proyek ini butuh orang yang bisa diandalkan. Kalimat itu sederhana, tapi Rahma langsung mengerti arahnya. "Saya bisa perbaiki, Pak," ucap Rahma pelan, mencoba satu-satunya hal yang masih bisa ia katakan. "Saya tanggung jawab." Pak Surya menggeleng. "Ini bukan soal satu kesalahan." Rahma menahan napas. "Ini soal kepercayaan. Dan kamu sudah bikin saya ragu." Kata-kata itu seperti garis akhir yang ditarik tanpa bisa dihapus. "Mulai besok," kata Pak Surya, "kamu nggak usah datang lagi." Tidak ada jeda, tidak ada pilihan. Rahma berdiri diam. Untuk sesaat ia tidak tahu harus merasakan apa. Marah, sedih, atau kosong. "Iya, Pak," jawabnya akhirnya. Jawaban itu keluar lebih mudah dari yang ia kira. Pak Surya menatapnya beberapa detik, lalu berkata lagi, "Ambil upah kamu di bawah, nanti saya bilang ke bagian administrasi." Rahma mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Ucapan itu terasa aneh bahkan di telinganya sendiri, tapi ia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Pak Surya berbalik dan pergi tanpa menambah kata. Langkahnya menjauh, meninggalkan Rahma sendirian di sudut lantai itu. Untuk beberapa detik, Rahma tidak bergerak. Angin sore berhembus pelan, menyapu debu di lantai dan ujung jilbabnya. Ia menatap kosong ke arah susunan bata yang tadi ia kerjakan. Semua masih di sana, tapi bukan lagi miliknya. "Rah?" Suara itu muncul lagi. "Bima." Rahma tidak langsung menoleh. "Gue dengar," suara Bima terputus, seolah ia sendiri tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Akhirnya Rahma menoleh pelan. "Iya." Hanya satu kata. Bima terlihat gelisah. Gue minta maaf." Rahma menatapnya sebentar. Wajah itu yang dulu sering ia bantu, yang ia percaya, yang kemarin memilih diam. "Untuk apa?" tanya Rahma datar. Bima terdiam. Semua sudah selesai. Nggak ada yang bisa diubah. Bima menunduk, tangannya mengepal. "Gue harusnya ngomong dari awal." Rahma menghela napas pelan. "Iya." Tidak ada emosi berlebih dalam jawabannya. Justru itu yang membuatnya terasa lebih jauh. Ia membalikkan badan, berjalan menuju tempat ia meletakkan barang-barangnya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan runtuh. Bukan hanya pekerjaan, tapi juga kepercayaan yang ia bangun sedikit demi sedikit. Ia mengambil tas kecilnya, memasukkan sarung tangan yang sudah usang, lalu menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Gedung itu belum selesai, tapi bagi Rahma, bagian ceritanya di sana sudah berakhir. "Rah, tunggu." Suara Bima terdengar lagi. Rahma tidak langsung menoleh. "Apa?" tanyanya. Bima terdiam. Beberapa detik sebelum akhirnya berkata, Lo bakal gimana?" Rahma menatap lurus ke depan. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. "Nggak tahu, tapi gue tetap jalan." Ia melangkah lagi, meninggalkan Bima yang masih berdiri di belakang. Tangga beton terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah turun seperti membawa beban yang tidak terlihat. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan, kehilangan seseorang yang dulu ia anggap tidak akan meninggalkannya. Tapi di bawah, suasana tetap sibuk. Tidak ada yang benar-benar peduli siapa yang datang atau pergi. Rahma berjalan menuju bagian administrasi, mengambil upah terakhirnya tanpa banyak bicara. Kertas dan uang itu terasa ringan di tangan, tapi tidak cukup untuk menggantikan apa yang hilang. Saat ia keluar dari area proyek, ia berhenti sejenak di gerbang. Ia menoleh ke belakang. Gedung itu berdiri tinggi, belum selesai, penuh dengan suara dan aktivitas. Tempat ia menghabiskan waktu, tenaga dan harapan. Sekarang semuanya terasa jauh. Rahma menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Di titik itu ia sadar satu hal. Ia benar-benar menghilangkan segalanya. Pekerjaan,
kepercayaan, dan seseorang yang dulu ia anggap tidak akan meninggalkannya. Tapi anehnya, di tengah semua kehilangan itu, ia masih berdiri, masih bisa melangkah. Rahma menatap jalan di depannya. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang menunggu. Tapi ia tetap berjalan. Karena meski semuanya telah diambil darinya, satu hal tidak, kemauan untuk terus bertahan. Beberapa minggu setelah Rahma meninggalkan proyek itu, suara tentang masalah di lantai 4 mulai beredar kemana-mana. Awalnya hanya bisik-bisik di antara para pekerja lama, lalu berubah menjadi pembicaraan yang tidak bisa lagi ditutup. Retakan yang dulu kecil ternyata merambat, muncul lagi di beberapa titik yang tidak semestinya. Proyek yang semula dikejar waktu mendadak melambat, dan nama yang dulu sempat dilupakan kembali disebut. Rahma. Rahma sendiri saat itu tidak lagi berada di sana. Ia bekerja di proyek kecil di pinggiran kota, bangunan 2 lantai yang jauh dari hiruk-pikuk proyek besar. Tangannya tetap sama, kasar, penuh bekas semen, tapi gerakannya tetap rapi, bahkan lebih tenang. Seolah apa yang ia alami sebelumnya tidak membuatnya runtuh, melainkan mengasah sesuatu yang lebih kuat di dalam dirinya. Rahmah, bagian ini bisa kamu cek, tanya Pak Hadi, mandor di proyek barunya, dengan nada yang berbeda dari yang pernah ia dengar sebelumnya. Rahma mengangguk, lalu mendekat. Ia memeriksa susunan bata dengan teliti, menempelkan alat ukur, memastikan semuanya lurus. Tidak ada yang ia lewatkan. Aman, Pak, tapi yang bawah harus diperkuat sedikit, katanya. Pak Hadi mengangguk puas. Bagus, kamu teliti. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Rahma terasa asing sekaligus menenangkan. Tidak ada nada merendahkan, tidak ada keraguan tersembunyi. Hanya pengakuan atas apa yang ia kerjakan. Namun di sisi kota lain, keadaan di proyek lama tidak sebaik itu. Ini kenapa bisa begini? Suara Pak Surya terdengar lebih keras dari biasanya, menggema di lantai 4 yang kini dipenuhi perbaikan ulang. Bima berdiri di depan susunan bata yang kembali dibongkar. Kali ini bukan hanya satu bagian, lebih luas, lebih parah. Saya kurang teliti, Pak, jawabnya pelan. Pak Surya menatapnya tajam. Kurang teliti atau memang dari awal salah? Bima tidak langsung menjawab. Tangannya terasa dingin, meski udara panas. Ia tahu, ini bukan lagi hal yang bisa ia sembunyikan. Dari awal, saya yang salah, Pak, katanya akhirnya. Suasana langsung berubah. Jadi selama ini, suara Pak Surya menurun, tapi justru lebih berbahaya. Kamu biarin orang lain yang tanggung. Bima menunduk, tidak ada lagi alasan. Rahma yang memperbaiki, Pak, bukan dia yang salah. Kalimat itu jatuh terlambat. Beberapa pekerja yang mendengar mulai saling pandang. Nama Rahma yang sempat hilang kini kembali, tapi dalam cahaya yang berbeda. Pak Surya terdiam beberapa detik. Wajahnya berubah, bukan lagi marah, tapi seperti menyadari sesuatu yang seharusnya ia lihat sejak awal. Kamu sadar akibatnya? Tanyanya dingin. Bima mengangguk. Sadar, Pak. Terlambat. Satu kata itu cukup. Di tempat lain, Rahma sedang mengangkat ember adukan ketika suara ponselnya bergetar. Ia jarang menerima pesan saat bekerja, jadi ia sempat ragu untuk mengecek. Tapi entah kenapa kali ini ia berhenti. Pesan dari nomor yang ia kenal. Bima. Rahma menatap layar itu beberapa detik sebelum membukanya. Rah, gue udah jujur. Semua udah tahu. Maaf. Hanya itu. Tidak panjang, tidak berbelit. Rahma membaca sekali lalu menatap kosong ke depan. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada air mata. Hanya keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Kenapa berhenti? Tanya Pak Hadi dari kejauhan. Rahma tersadar, lalu memasukkan kembali ponselnya. Nggak apa-apa, Pak. Ia kembali bekerja. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang perlahan berubah.
Bukan karena pesan itu, tapi karena akhirnya kebenaran menemukan jalan sendiri. Sore harinya saat pekerjaan hampir selesai, Pak Hadi mendekat lagi. "Rahma, kamu sudah lama kerja di proyek." Rahma mengangguk sedikit. "Lumayan, Pak." "Pantesan, kerjaan kamu rapi. Saya butuh orang seperti kamu di sini." Rahma terdiam sejenak. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti sesuatu yang dulu tidak pernah ia dapatkan di tempat lain. "Terima kasih, Pak," jawabnya pelan. Langit mulai berubah warna. Senja datang perlahan. Rahma berdiri sejenak, menatap hasil pekerjaannya hari itu. Tidak sempurna, tapi jujur. Tidak ada yang ia sembunyikan. Ia teringat kembali pada gedung bertingkat yang pernah ia tinggalkan. Pada suara hinaan, pada diamnya seseorang yang ia harapkan bicara. Sekarang semua itu terasa jauh. Rahma menarik napas panjang. Ia sadar, kebenaran memang tidak selalu datang tepat waktu. Kadang terlambat, kadang datang setelah semuanya hilang. Tapi itu tidak lagi penting. Yang penting, ia masih di sini. Masih bekerja. Masih berdiri. "Rahma," panggil Pak Hadi sekali lagi. "Besok kamu pegang bagian depan ya." Rahma mengangguk. "Siap, Pak." Suara itu keluar dengan keyakinan yang berbeda. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan diri pada orang yang meragukannya. Ia bekerja untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Rahma tidak merasa kehilangan. Karena yang ia temukan sekarang jauh lebih penting. Harga dirinya yang tidak lagi ia titipkan pada orang lain.